Kalau saya tuh turun ke lapangan, yang penting masyarakat merasa didengar. Jadi memberikan porsi kepada masyarakat untuk berbicara, bukan kebalikannya. Sebagai caleg muda, Mbak, caleg muda, perempuan, tentunya juga berprestasi ini di Partai Golkar. Apa sih Mbak tantangannya di lapangan ketika turun ke masyarakat dan bertemu banyak orang? Untuk masyarakat yang milih kita kan mereka harus tahu gitu, emangnya Mbak Roro ini selama ini kerjanya gimana? Bisa kebayang nggak kalau sosial media kita benar-benar kosong plong gitu, nggak ada apa-apanya, dan masyarakat tidak mempunyai akses untuk melihat kinerja kita. Betul. Sobat Golkar 2024, kembali lagi dengan saya Farah Diba di Golkar 2024 Podcast. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, sosok muda, wanita, tentunya sekarang ada di pemerintahan, di parlemen. Siapa lagi kalau bukan Mbak Diah Roro. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Roro sehat ya? Sehat. Keliling terus ini ya, Mbak? Betul sekali. Oke, Sobat Golkar, hari ini kita akan diskusi santai dengan Mbak Roro. Beliau merupakan salah satu anggota DPR RI sekarang. Terus naik lagi nih incumbent ya dari Gresik Lamongan, Jawa Timur. Oke. Mbak, gimana nih persiapan kampanyenya menuju pemilu 2024? Persiapannya yang penting dibawa enjoy. Jadi alhamdulillah saya tuh karena gini Mbak, sebagai incumbent kita kan masih ada tugas di DPR-nya. Betul. Apalagi sekarang kita baru aja masuk masa reses, masa sidang. Otomatis kegiatan-kegiatan di komisi kan juga tetap berjalan ya, beriringan dengan masa kampanye di mana kita juga kegiatan di lapangan banyak sekali gitu. Menyapa masyarakat secara langsung, lalu kemudian masih ada beberapa kegiatan-kegiatan bentuk support yang kita berikan untuk masyarakat juga, karena misalnya karena saya incumbent ya, jadi perjuangan program-program tertentu juga tetap harus disalurkan kan, jadi itu kan ada deadline-nya juga. Jadi kita fokus untuk betul-betul selain menyerap aspirasi, merealisasikan program-program yang telah kita janjikan untuk masyarakat, dan selain dari itu juga punya sesi khusus untuk berkampanye. Gitu. Jadi benar-benar dari satu kecamatan ke kecamatan berikutnya, dan kalau daerah saya kan meliputi Gresik dan Lamongan ya, jadi 2 kabupaten. Berarti emang setiap kegiatan itu dimaksimalkan ya Mbak, untuk supaya bisa tetap terjun ke masyarakat, kemudian sekalian kampanye juga gitu. Iya betul. Sebagai caleg muda Mbak, caleg muda, perempuan, tentunya juga berprestasi ini di Partai Golkar. Apa sih Mbak tantangannya di lapangan ketika turun ke masyarakat dan bertemu banyak orang gitu? Mungkin tantangannya adalah dengan kita sering turun ke lapangan, kita lebih mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat daerahnya ya, maksudnya di pelosok gitu. Baik itu, dan itu lintas, maksudnya masalahnya itu macam-macam, beragam banget. Ada yang mungkin akses air bersihnya masih kurang, ada wilayah yang elektrifikasinya masih sangat rendah. Walaupun ketika kita berbicara mengenai Jawa Timur, rasio elektrifikasinya itu sebetulnya di atas 99%. Tapi ketika kita melihat realita di lapangan itu masih minim banget gitu Mbak. Jadi masih banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan tentang jalan-jalan yang ada gitu, yang kemudian malam hari tidak terlistriki. Ada juga yang lebih ke sifatnya, apalagi kalau petani ya, masalah pupuk. Lalu kemudian juga kalau untuk para perempuan yang tidak bekerja, mereka ingin diberikan pelatihan untuk UMKM gitu ya. Jadi sekarang dengan kita setiap kali turun, apalagi di luar dari kampanye, kita kan juga, kalau saya secara pribadi setiap proses turun Mbak. Jadi betul-betul melihat suasana secara langsung, dan betul-betul memikirkan bagaimana kita bisa hadir untuk masyarakat, kan intinya kayak gitu. Nah tapi intinya challenge-nya yaitu tadi, kita ngelihat banyak sekali loh permasalahan yang ada, lalu kemudian bagaimana kita bisa hadir untuk menyampaikan ke rakyat bahwa sebagai anggota DPR RI kadang-kadang masyarakat tuh mikir kita bisa melakukan segalanya gitu. Bahkan tupoksinya pemerintah
mereka expect itu dari kita. Nah, maka dari situ kita harus melakukan pendidikan politik juga, bahwa ranahnya kalau di DPR itu selain anggaran, legislasi, dan juga tentunya menyerap aspirasi masyarakat. Ketika kita berbicara mengenai program-program, itu harus ada kerjasama koordinasi dengan pemerintah selaku eksekutor gitu. Jadi kita sekalian edukasi politik juga kalau lagi di lapangan. Dan alhamdulillah yang saya something that I really enjoy ya Mbak ya, yaitu ketika turun ke lapangan bisa lebih memetakan wilayah mana membutuhkan apa, gitu. Jadi misalnya ada wilayah-wilayah tertentu yang fokusnya lebih ke penerangan jalan umum, ada wilayah lainnya khusus untuk petani dan nelayan, misalnya aspirasinya itu tentang converter kit dari BBM ke BBG yang lebih ramah lingkungan. Jadi pompa airnya untuk si petani ini yang bisa digunakan untuk agriculture. Lalu kemudian kalau converter kit untuk kapal nelayan itu juga diberikan untuk nelayan. Ada juga keluhannya yang tadi kembali lagi ke ibu-ibu. Jadi banyak sekali program yang kita integrasikan melalui, kalau saya sekarang di Komisi 7 ya Mbak ya. Jadi meliputi energi, industri, riset dan inovasi. Jadi aspirasi kita tampung dan kita link and match dengan para mitra kerja saya di Komisi 7. Komisi 7. Luar biasa ya Mbak Roro ini Sobat Golkar. Tapi Mbak, dengan berbagai kegiatan, kemudian dengan berbagai masyarakat yang ditemukan, ada nggak hal berkesan gitu yang ketika turun, ini kayaknya nih hal ini saya nggak akan lupakan nih sampai kapan gitu misalnya? Kalau saya tuh dulu pernah memperjuangkan untuk beberapa keluarga di mana rumahnya itu sama sekali awalnya tidak layak huni, Mbak. Jadi kita melihat ini benar-benar kondisi yang sangat memprihatinkan. Ketika kita turun ke lapangan melihat dan saya akhirnya berupaya agar kemudian kita berikan semacam dana lah untuk merenovasi gitu, bedah rumah seperti itu. Dan tidak lama setelah itu saya kembali lagi ke lokasi yang sama dan disambut dengan tangisan warga. Itu buat saya sesuatu hal yang nggak pernah akan saya lupakan ya Mbak ya, karena dari situ saya tuh betul-betul merasakan ternyata peran saya saat ini tuh seperti ini gitu, untuk hadir di tengah masyarakat, hadir di tengah segala bentuk problematika yang ada, apalagi ketika berbicara mengenai rumah ya, itu something that is very personal to someone, dan menjadi fondasi atas dasar apapun gitu ya, atas kegiatan-kegiatan yang dijalankan gitu. Jadi saya merasa senang karena merasa berguna gitu loh untuk orang lain. Dan selain dari program itu banyak sekali kegiatan lainnya yang sebetulnya saya tuh segala challenge atau energi yang kemudian harus dikeluarkan untuk mengerjakan segala tugas ini, itu semua seolah terbayar dengan senyuman masyarakat ketika mereka merasakan terbantu, manfaat dari apa yang telah kita perjuangkan gitu. Jadi itu buat saya setiap kali itu selalu mengesankan sih Mbak, setiap kali ketemu dengan masyarakat, itu menjadi kayak baterainya saya gitu loh, recharge lagi. Recharge dan merasa jauh lebih semangat gitu kerjanya. Luar biasa Sobat Golkar. Mbak, ini selama kampanye kira-kira saya pengen nanya nih, potensi Partai Golkar di Jawa Timur gimana nih Mbak, khususnya Lamongan dan Gresik? Kalau Lamongan dan Gresik insya Allah kita masih bisa ya. Jadi insya Allah kita bisa meraih kursi untuk posisi di pusatnya di DPR RI. Kami berupaya agar untuk di DPRD-nya juga bisa meningkat jumlahnya, dan pada intinya kami dalam posisi untuk to keep the trend lah, intinya seperti itu. Dan dengan harapan kalau misalnya bisa maksimal kerjanya, peringkatnya bisa semakin naik karena dulu itu saya peringkatnya nomor 5 dari 6 anggota DPR terpilih gitu. Jadi Golkar posisinya di nomor 5. Syukur-syukur nanti di kemudian hari bisa naik peringkatnya gitu ya. Kalau bisa 1 pertama, benar. Tapi memang Jawa Timur ini challenging buat Partai Golkar. Challenging buat Partai Golkar. Kalau partai-partai yang kuat itu ada beberapa lah, termasuk PKB itu kan juga memang wilayahnya lah ya, basisnya gitu. Tapi saya sih alhamdulillah merasa bahwa
apapun ketika turun dengan ke masyarakat, ketemu dengan masyarakat, mereka itu sangat memvalue manfaat yang kita berikan gitu Mbak. Jadi kadang-kadang itu justru yang tadinya tidak terafiliasi dengan Golkar, kemudian ketemu dan kita berdialog, dan lalu kemudian mereka telah menerima sedikit manfaat gitu ya dari keberadaan saya, akhirnya mengalih. Gitu. Jadi ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa berperan gitu ya untuk ada dampak positifnya lah di masyarakat, dan insya Allah itu juga bisa mengharumkan nama Partai Golkar di wilayah Jawa Timur. Amin. Semoga Partai Golkar menang dimanapun daerahnya ya Mbak. Mbak Roro ini kan banyak fansnya nih. Saya selalu lihat sosmed Mbak Roro cantik banget katanya gitu. Terus kemarin juga sempat saya buka question box terus pada undang Mbak Roro dong katanya gitu. Mbak, sosial media ini berpengaruh nggak sih menurut Mbak Roro? Kalau social media itu pasti tetap mempengaruhi ya. Jadi kalau buat saya social media ini menjadi sebuah platform untuk mengamplify hal-hal yang kita lakukan di lapangan gitu. Jadi tidak mungkin dong kita hanya bergerilya di social media tapi tanpa kita bekerja, ya kan, langsung ketemu dengan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi this is an amplification method gitu untuk apa yang kita kerjakan. Tapi pada prinsipnya ketemu secara langsung, lalu kemudian melakukan door to door istilahnya ya, itu sangat amat penting. Dan kalau social media juga kita harus mempelajari social media yang mana yang paling digunakan oleh masyarakat terkhusus di Jawa Timur, terkhusus yang di Gresik, Lamongan misalnya gitu. Dan kalau saya pelajari presentasenya ternyata masih lebih banyak ke Facebook. Ya. Saya tuh kaget loh, ternyata Facebook itu masih dipakai. Masih ngaruh. Apalagi tuh buat yang mungkin udah senior ya, senior yang orang-orang tua. Terus selain Facebook juga ada TikTok. Ya, TikTok and then Instagram gitu. Jadi kita suka nggak suka harus berusaha untuk beradaptasi dengan sosial media ini gitu. Karena awalnya saya juga nggak terlalu paham TikTok, kayak benar-benar nggak terlalu paham lah gitu. Tapi saya merasa dan tim saya juga membantu dalam hal ini, itu bagaimana kita bisa mengamplify beberapa kegiatan yang telah kita lakukan sebagai ajang social responsibility yang kita miliki untuk ke masyarakat gitu. Karena untuk masyarakat yang milih kita kan mereka harus tahu gitu, emangnya Mbak Roro ini selama ini kerjanya gimana. Bisa kebayang nggak kalau sosial media kita benar-benar kosong plong gitu, nggak ada apa-apanya, dan masyarakat tidak mempunyai akses untuk melihat kinerja kita. Jadi social media buat saya itu adalah bukan semata-mata hanya murni alat kampanye sih, enggak, tapi lebih ke bagaimana saya bisa melakukan laporan gitu ya, berarti memberikan laporan ke masyarakat bahwa ini loh kinerja saya. Dan bahkan setiap masa sidang, ini tim kreatif saya selalu bikin laporan kerja. Jadi laporan kerja kita itu temanya Netflix. Karena kan pasti ya who doesn't like to watch movies, betul. Kita pakai tema Netflix, terus milih film-film yang mungkin lagi sering ditonton masyarakat gitu. Kayak kemarin temanya sempat yang Gadis Kretek. Sebelumnya juga ada Barbie gitu kan sempat rame juga. Jadi kita ngangkat tema sesuai dengan film-film yang lagi ditonton masyarakat, dan di situ kita selipkan kinerja kita. Jadi misalnya dalam satu masa sidang, Mbak Roro ini ternyata Komisi 7 rapat dengan Kementerian SDM. Itu bahasnya tentang apa aja, kebijakan apa aja yang kemudian dibuat di dalam satu rapat itu atau beberapa rapat itu. Lalu kemudian dengan Kementerian Perindustrian, dengan Badan Riset Inovasi Nasional, dengan BUMN Energi gitu. Apa aja sih kesimpulan-kesimpulan yang kemudian berdampak untuk masyarakat. Nah, kadang-kadang kalau cara kita mensosialisasikannya itu dengan cara yang grafis, terus bener. Bosan ya, orang juga males bacanya. Bosan gitu loh, orang mau buka Instagram saya juga mungkin males gitu. Kayak buka textbook di sekolah gitu kan rasanya. Jadi mudah-mudahan dengan cara-cara yang kreatif kayak gini, selain dari itu kita juga ada either foto-foto atau video-video kegiatan yang kemudian juga menceritakan kepada publik. Karena kalau tekad saya selama ini di DPR ya Mbak ya, itu adalah selain saya kerja, tapi saya juga harus bagaimana caranya
bisa berupaya untuk melaporkannya ke masyarakat sebagai public accountability tadi. Di samping itu juga bagaimana kita bisa meningkatkan transparansi di DPR. Karena tingkat kepuasan publik terhadap lembaga DPR RI itu masih sangat rendah. Kalau nggak salah bahkan di bawah 50%. Kalau misalnya berbicara mengenai instansi lain seperti tentara gitu ya, TNI, itu bisa lebih dari 80% kepercayaan publik masyarakat terhadap lembaga gitu. Nah, saya tuh mikir gitu, karena DPR itu tidak seburuk seperti yang kita pikirin loh. Sebetulnya masih banyak kok orang-orang yang baik, cuman kurang terekspos ya, benar. Gitu. Berarti lagi-lagi gimana cara menyampaikan ke masyarakat gitu. Ya. Jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan upaya-upaya seperti itu melalui medsos kita bisa menyalurkan informasi, dan mudah-mudahan sih bermanfaat untuk teman-teman, baik itu yang berada di Gresik Lamongan maupun yang ada di seluruh Indonesia hingga dunia gitu. Berbicara tentang Under 40 Mbak, kayaknya lagi aktif-aktif banget di Under 40 nih. Kemarin terakhir nemenin ketum makan sarapan pagi ya sama Pak Jokowi di Bogor ya, Kabupaten Bogor. Itu gimana Mbak? Maksudnya Under 40 sekarang perannya udah sejauh mana gitu untuk Partai Golkar juga? Jadi yang pertama gini ya, saya harus apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Ketua Umum Partai Golkar. Pak Erlangga Hartarto adalah Ketua Umum yang menurut saya sangat memberikan peran kepada anak muda. Karena saya berpendapat bahwa keberhasilan seseorang itu kembali lagi tergantung kepada siapa yang kemudian dapat memberikan kesempatan. Jadi it depends on the opportunity that you are given. Kalau misalnya ada anak mudanya tapi tidak diberikan platform, tidak diberikan kesempatan untuk berkarya gitu kan, otomatis ya gimana anak muda ini bisa tumbuh kalau apapun selalu dihalangi atau tidak terlalu diberikan jalan. Dan dengan kepemimpinan Pak Erlangga itu saya merasa bahwa he is able to empower the youth di Partai Golkar. Dan selebihnya juga ini adalah bagian dari upaya beliau untuk menjalankan proses kaderisasi. Karena Partai Golkar yang mungkin dulunya notabene seakan-akan partai tua, isinya semuanya sudah berumur gitu ya. Sebetulnya ada baiknya juga, karena kalau saya di dapil gitu, yang senior itu jiwanya Golkarnya, darahnya mungkin kalau dilihat itu kuning. Kayak bener-bener all out Golkar pokoknya. Dan itu luar biasa sih, jiwa itu gitu. Nah, tapi di samping itu juga bagaimana dengan berjalannya waktu, dengan demografi kita yang 68% produktif gitu. Betul. Ya Partai Golkar ingin menunjukkan ke Indonesia ya, atau ke dunia gitu, bahwa ini loh ada partai yang sukses dalam melakukan kaderisasi, di mana kader-kadernya juga ketika diberi porsi, ketika diberi kesempatan, mereka bisa maksimal dalam menjalankan tugas. Dan saya betul-betul merasa bahwa kepemimpinan Pak Erlangga Hartarto ini luar biasa sekali dalam aspek itu. Dan kami di U40 kan sebetulnya anggotanya banyak banget ya, yang under 40. Betul. Ada yang bupati, ada yang selain DPR ya, selain DPR RI ada yang bupati, ada yang wali kota, wakil wali kota. Banyak sekali peran strategis yang saat ini diberi kepercayaan gitu kepada figur-figur tersebut. Dan insya Allah kita itu justru bisa menjadi satu tim yang selalu menyemangati satu sama lain. Jadi Under 40 itu juga bagian dari support system untuk kita gitu ya, agar kita merasa bahwa kita ini nggak sendiri gitu. Betul. Kita bukan satu-satunya loh, misalnya anggota DPR muda. Kita bukan loh satu-satunya bupati muda se-Indonesia yang dari Partai Golkar. Dengan begini, dengan ajang networking seperti ini, kita bisa saling tukar pikiran, atau bahkan how can I help you, how can you be there for me, kan intinya kayak gitu ya. Gimana kekeluargaan itu bisa tercipta agar Partai Golkar ini bisa lebih erat lagi gitu ya, segala sesuatu hal yang dilakukan kita bisa saling backup, saling support, apalagi sama-sama muda. Dan saya rasa ini menjadi hal yang kemudian membuat kita lebih semangat dalam bekerja juga.
luar biasa untuk under 40 dan teman-teman muda Partai Golkar. Mbak Roro, kita bahas strategi taktis sedikit. Aku pengen di-share. Taktis apa ini? Ada nggak strategi saat ini kan maksudnya ya biasa kalau yang kita lihat itu oke, caleg turun ke lapangan bertemu masyarakat, bagi-bagi apalah, bagi beras, bagi sembako dan segala macam. Ada nggak satu hal strategi taktis Mbak Roro kalau boleh di-share aja sih sebenarnya yang saat ini kayaknya nih paling menarik nih gitu daripada yang lain. Waduh, apa ya guys? Aku bahkan nggak tahu loh, maksudnya kalau saya tuh turun ke lapangan, yang penting masyarakat merasa didengar. Jadi memberikan porsi kepada masyarakat untuk berbicara, bukan kebalikannya. Kadang-kadang kita kalau di DPR memang intinya kita emang harus sering bicara ya, karena kalau misalnya nggak bicara sama sekali, kita tidak melaksanakan fungsi kita sebagai anggota dengan baik gitu kan. Tapi ya kadang-kadang kita tuh juga nggak bisa berhenti ngomong gitu loh. Jadi ada kalanya saya belajar, ada kalanya bahwa ada porsi di mana kita bisa menyampaikan pendapat kita bisa melakukan laporan ke publik lah atas kinerja kita dan lain sebagainya, memberikan penjelasan A sampai Z terkait sesuatu hal. Tapi selebihnya kita harus wajib memberikan porsi ke masyarakat untuk kemudian mereka menyampaikan apa keluh kesah mereka. Karena yang terpenting adalah bahwa mereka merasa didengar. Itu aja sebetulnya. Dan kadang-kadang kita juga hanya butuh didengar kan? Iya benar. Ya kan? Menjadi pendengar yang baik itu susah gitu. Like we've had, we either had a good or a bad day gitu. At the end of the day kita butuh dong ada yang diceritain misalnya. Ada yang bisa dengerin kita cerita dari A sampai Z gitu. Jadi jadinya kayak gitu. Kita harus bisa hadir untuk masyarakat dengan cara itu. Karena dengan mereka terasa didengar, kepercayaan itu kan pasti timbul juga kan, Mbak? Iya. Mbak, saran buat kader muda dan pemilih muda apa nih? Untuk kader muda Golkar maksudnya? Kader muda Golkar. Kader muda generally gitu ya? Iya. Saranku apa ya? Saran saya sebetulnya jangan terlalu apatis ketika melihat politik gitu. Karena tidak seburuk seperti yang kalian bayangkan kok gitu. Dan di dunia politik ini juga sangat amat beragam, dan kami yang saat ini memberanikan diri untuk berada di sebuah sistem gitu ya, itu memang rintangannya banyak gitu along the way, pastilah. Tapi tanpa challenge itu kita tidak akan bisa menikmati sebuah keberhasilan misalnya. Dan kita harus menyadari bahwa segala sesuatu hal, misalnya teman-teman di sini ngelihat, oh ada yang DPR RI nih dari Golkar, oh ada yang wakil wali kota, oh ada yang bupati. Ibaratnya kan mungkin kalau orang luar ngelihat merasa enak banget gitu ya, enak banget ya kerjaannya kayak gini kayak gitu. Tapi sebetulnya segala sesuatu hal itu harus melalui proses yang sangat amat dinamis juga. Dan sebagai kader muda, sebagai anak muda, kita harus belajar untuk menikmati proses. Jadi jatuh bangunnya itu dinikmatin aja. Dan kita harus mempunyai pandangan bahwa ya ini it's us against us. Dan kita harus berupaya gimana caranya kita bisa lebih baik lagi dari kita sebelumnya gitu. Dan kalau di dunia politiknya sendiri ya dengan jatuh bangunnya itu kita harus tetap semangat, satu tujuan yaitu adalah selain dari untuk berupaya agar dapat membesarkan Partai Golkar, tetapi juga bagaimana sebagai perwakilan anak muda, sebagai anak muda kita bisa lebih hadir untuk masyarakat. Kita diberi kesehatan, kita sedang diberi amanah misalnya, gunakanlah semaksimal mungkin agar kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang yang banyak. Mbak, terakhir nih, sebelum kita closing statement, kita harapannya apa nih buat pemilu 2024, pemilu 2024, kemudian buat Partai Golkar dan Ketum Erlangga tentunya. Harapan saya untuk pemilu tahun 2024 Golkar menang. Jadi yang pertama kita harus pokoknya kerja keras, ini tinggal berapa hari lagi gitu ya, beberapa minggu ini kita harus kerja keras gimana caranya agar Partai Golkar itu bisa menang, bisa tadi peringkat-peringkatnya bisa semakin baik lagi gitu ya. Suaranya meningkat di parlemen juga, syukur-syukur persentase
perempuan di parlemen juga bisa semakin meningkat, yang muda juga bisa semakin meningkat gitu ya Mbak ya. Dan harapan saya untuk Partai Golkar tentu insya Allah kita bisa bekerja sama selalu ya kader-kadernya dalam rangka itu tadi gitu, menunjukkan kepada orang di sekitar kita bahwa ini loh karya-karya yang kita miliki dan ini loh kontribusi kita untuk bangsa gitu kan. Dan selebihnya untuk Pak Erlangga Hartarto tentu harapannya beliau sukses selalu lah dalam memimpin partai yang sangat amat besar ini, dan mudah-mudahan kerja keras kita semua itu bisa menjadi keberhasilan untuk Partai Golkar di kemudian hari. Terima kasih Mbak Roro. Sapa dulu dong teman-teman yang ada di Gresik dan Lamongan Mbak. Halo teman-teman yang ada di Gresik dan Lamongan, ojo lali nang TPS, pokoknya tanggal 14 Februari itu harus buka kertas suaranya yang warna kuning untuk DPR RI, ngelihat Partai Golkar niku nomor 4 dan di situ Diah Roro Esti nomor urut 1. Jangan lupa ya, nanti kita ketemu di TPS. Jangan lupa Sobat Golkar 2024. Terima kasih Mbak Roro atas waktunya. Thank you, terima kasih. Kita dadah dulu. Bye.